Bab 391. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Flail adalah alat berayun. Tidak mungkin menusuk atau memotongnya. Itu sebabnya, Grid memilih kayu besi hitam sebagai bahannya. Ketahanan penting untuk jenis senjata ini. Petik 1. Kayu besi hitam adalah besi bengkok. Memiliki kekakuan dan elastisitas yang tinggi. Umumnya, itu digunakan sebagai bahan untuk tombak, dan harganya sangat mahal. Ranker dan knight dari setiap kerajaan, perlu memiliki tombak yang terbuat dari kayu besi hitam. Singkatnya, itu salah satu bahan terbaik. Mustahil untuk membelinya tanpa tekanan. Namun, Grid menilai jika itu wajar untuk memiliki bahan terbaik, untuk barang-barang yang ia buat. Itu adalah item yang dibuat oleh blacksmith legendaris, bagaimana dia bisa menggunakan bahan yang kurang. Sakit, karena biayanya sangat besar. Tang, tang. Grid menelan kembali air matanya, dan mengabdikan dirinya untuk mengerjakan kayu besi hitam. Pertama-tama, dia membuat tiang 1,3 meter, dan memasang 4 tongkat panjang di ujungnya. Tiang itu pada lebar yang nyaman untuk dipegang di tangannya. Sedangkan, ranting ramping dipangkas setajam dan setipis mungkin. Aku punya perasaan yang bagus. Mencukur, menggabungkan, del. Setelah mengulangi serangkaian proses, Grid melihat tongkat tipis yang telah dibentuk dan mengharapkan kelahiran barang legendaris. Tapi, perasaan Grid tidak buruk, tidak cocok. Anda telah menyelesaikan produksi Motley Flail. Motley Flail. Peringkat, unik. Daya tahan, 259/259. Attack power, 143-191. Asterisk efek khusus akan terjadi, setiap kali target dipukul. Efeknya tidak dapat diprediksi. Asterisk kecepatan panen akan meningkat 150%. Asterisk tidak ada jaminan bagaimana kondisi gandum yang dirontokkan akan berubah. Peralatan pertanian yang dirancang oleh Grid yang telah dilahirkan kembali sebagai legenda. Ini terbuat dari kayu besi hitam pekat dan memiliki daya tahan dan daya serang yang sangat baik. Itu pada tingkat yang disebut senjata. Namun, efeknya tidak dapat dijamin, karena pengaruh ramuan rahasia Silverun. Gunakan dengan hati-hati. Disarankan agar Anda tidak menggunakannya. Pembatasan pengguna. Level 200 atau lebih tinggi. Berat, 109. Petik 2. Sial, sedikit lagi. Alangkah baiknya, jika harapannya berhasil sekali saja. Stick tidak memperhatikan frustrasi dan ucapan Grid. Itu pukulan hebat. Tampaknya, itu menjadi alat pertanian yang bagus. Petik 2. Itu adalah caranya yang sarkastik untuk bertanya, mengapa Grid membuat peralatan pertanian. Pada akhirnya, Grid menyatakan, ini bukan peralatan pertanian konvensional. Tapi, itu senjata. Aku akan menggunakan ini untuk menerobos pulau ke-41. Senjata. Stick mengaguminya. Semangat Grid luar biasa untuk berpikir, tentang menggunakan flail sebagai senjata truf. Stick adalah seorang sage. Dia adalah orang yang bijak. Dia mencoba memahami Grid, daripada memperlakukannya sebagai orang yang aneh. Pasti ada sesuatu yang sangat mendalam. Namun, itu tidak berarti, dia memiliki kepercayaan diri. Stick melihat ke atas. Grid meraih palu itu lagi. Aku akan memberikan yang berperingkat unik, sebagai hadiah kepada Piaro. Dia akan menantangnya sekali lagi. Aku harus mendapatkan flail yang diberi nilai legendari. Tang, tang. Grid berjanji dan mulai mengerjakan kayu besi hitam cadangan. Akhirnya, dia mendapatkan formulir yang diinginkan dan menambahkan Silverun's Secret Remedy. Akibatnya, sekali lagi, flail dengan nilai unik selesai. Petik 2. Ini $%. Tanda pagar. Sudah sangat lama, sejak Grid dikutuk seperti ini. Kekuatan berpikirnya mungkin berkembang dan kepribadiannya menjadi dewasa. Tapi, esensinya tidak bisa berubah. 1,5 tahun telah berlalu, sejak dia menjadi Pakmas Descendants. Sementara itu, hanya 12 item legendari yang dibuat. Bahkan seorang Saint akan marah. Mengapa blacksmith legendaris tidak bisa membuat barang-barang legendaris? Game probabilitas benar-benar busuk. Grid menyadarinya sekali lagi, dan menenangkan pikirannya. Oke, mari kita tenang. Tidak perlu untuk memiliki flail legendaris untuk menerobos pulau ke-41. Benar sekali. Grid tidak ingin meremukkan, karena attack powernya. Dia hanya membutuhkan efek acak untuk menyebabkan pembalikan. Dia ingin sebuah alat legendaris untuk acara khusus, dan peningkatan statistik. Tapi, lebih baik tidak terobsesi dengan itu. Sekarang, aku akan berlatih. 21 jam berlalu sejak penciptaan dan produksi flail. Grid perlu membiasakan diri dengan flail dalam 3 jam berikutnya, sampai cooldown pasifnya dan Noe dan Randy kembali. Pulau ke-41. Ayo. Petik 2. Klon itu bingung, ketika melihat Grid memegang flail. Sebagai orang dengan 100% kemampuan Grid, aneh jika Grid akan menggunakan flail. Motley Flail. Kurung siku tutup. Petik 2. Klon memeriksa opsi flail, dan tidak bisa memahami Grid lebih dan lebih. Ini senjata yang tidak efisien. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kenapa dia muncul dengan ini?
Klon mempertanyakannya, tapi tidak berpikir dalam-dalam. Alasan keberadaan flail klon itu, hanya untuk menyakiti Grid. Tidak ada gunanya mempertanyakan perilaku seseorang yang akan segera mati. Pakmas Swordsmanship. Teong. Klon bergerak maju. Itu mempesona, seperti sayap kupu-kupu. Itu adalah langkah Ling. Lubang. Pipipipipit. Klon dengan cepat membuka serangan itu. Bila energi yang tajam keluar dari Grid Sword dan mengarah ke Grid. Grid dari 24 jam yang lalu akan menghindari serangan ini dan membalas. Tapi sekarang, Grid telah mendapatkan kembali penilaian awalnya. Pedang terbang ke arahnya. Aku tidak akan menghentikannya. Pepepepeok. Darah menyebar seperti kabut di sekitar tubuh Grid, ketika dia terkena Ling. Mengapa Grid tidak mengambil tindakan defensif? Itu untuk serangan balik cepat. Grid tidak menahan serangan musuh dan mengayunkan flail itu. Hawiririk. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata klon bergetar. Benar, itu kena. Kecepatan Grid jauh lebih cepat, menyebabkan klon merasa bingung. Astaga. Klon itu dipukul di wajah dengan flail. Ada suara semangka meledak dan darah berserakan. Tapi, itu hanya penampilan. Keempat batang tipis pada flail itu begitu tajam, sehingga memicu bleeding. Tapi, damage-nya sebenarnya rendah. Tetapi apakah damage itu penting? Sik. Mulut Grid melengkung ke atas. Ayo kita coba sekali. Motley Flail menyebabkan efek acak, ketika mengenai target. Itu bisa memberi buff atau debuff. Ini akan menjadi yang terburuk, jika target memberi buff. Debuff tidak ada gunanya. Grid tahu, klon itu sama dengan dia. Debuff tidak akan berpengaruh besar. Namun demikian, alasan mengapa Grid bertarung dengan Flail adalah karena dia percaya. Ini akan memiliki efek yang pasti, bukan debuff sederhana. Misalnya, efek penurunan HP target menjadi 1 poin, atau meningkatkan pengukur berat menjadi max. Efek ini tidak diklasifikasikan sebagai debuff, sehingga Grid tidak tahan terhadap efek fisik. Efek dari Motley Flail dipicu. Flail memiliki efek langsung setelah memukul klon. Cahaya menyala sekali. Attack power target akan berlipat ganda selama 10 detik. Petik 2. Grid sudah memutuskan. Bajingan sial seperti dia, tergantung pada item dengan efek acak, kemungkinan mendapatkan hasil positif seperti memenangkan lotre. Tapi tetap saja, ini terlalu banyak. Jika attack power-nya 2 kali lipat. Grid mundur ketika Grid Sword Clone mulai bergerak. Seokeok. Kuak. Ini adalah serangan dasar, tapi levelnya adalah skill. Mata Grid bergetar, ketika dia menerima kerusakan hebat. Namun, dia tidak lupa untuk melawan balik. Efek dari Motley Flail dipicu. HP maksimum target akan 3 kali lipat, selama 10 detik. Efek dari Motley Flail dipicu. Damage skill target akan meningkat 20% selama 10 detik. Efek dari Motley Flail dipicu. Memberikan mantra perisai ke target. Efek dari Motley Flail dipicu. Target telah dipengaruhi oleh keadaan stun. Target telah menolak kondisi abnormal. Ah masa. Kemarahan Grid melonjak saat pertempuran berlanjut. Fisik. Klon itu mengejeknya. Itu adalah emosi pertama yang diperlihatkan oleh klon. Kamu keparat. Grid mengertakkan gigi. Pada pandangan pertama, sepertinya dia telah kehilangan alasannya. Tapi, kenyataannya berbeda. Grid sudah mengantisipasi ini, dan bersiap untuk mati beberapa kali lagi. Dia terus-menerus memukul klon, dan mengaktifkan efek dari cambukan itu. Di sisi lain, klon itu ceroboh. Itu karena, efek dari flail terus-menerus memperkuat dirinya. Dia ceroboh, ketika Grid terus mengayunkan flail itu. Dia tidak menghindari serangan Grid, karena dia terus menekan Grid. Anda telah menderita crit hit. Legenda tidak mati dengan mudah. Anda dapat menahan semua serangan selama 5 detik dengan HP minimal. Pada akhirnya, Grid menjadi defensif. Untuk menghasilkan lebih banyak efek, dia mencoba untuk mempercepat serangannya menggunakan Blackening, Rage Blacksmith, dan Flash Step. Tapi akhirnya, dia membantu klon. Aku tidak punya pilihan, selain beruntung dalam tantangan berikutnya. Grid menyerah pada game ini. Dia menjernihkan pikirannya dan memegang flail itu. Klon itu bahkan tidak repot-repot menghindari flail. Peluang flail yang mengancamnya, seperti menemukan jarum di padang pasir. Memang, itu menunjukkan, jika klon memiliki kecerdasan buatan yang sangat tinggi. Konsep, kesempatan, tidak signifikan baginya. Klon itu mengolok-oloknya. Astaga. Petik 2 tanda seru petik 2. Segera sebelum immunity, skill pasif berakhir. Klon itu terkejut, ketika dipukul di wajah, tepat ketika pertandingan akan selesai. Grid bahkan lebih terkejut. Efek dari Motley Flail dipicu. Menukar poin HP dengan target. Petik 2 tanda seru petik 2. Klon yang bingung itu buru-buru mencoba mengeluarkan ramuan. Kemana kamu pergi? Grid tersenyum puas, dan menendang perut klon. HP klon turun menjadi 1 dan memasuki kondisi immunity. Aku tidak bisa melewatkan kesempatan ini. Grid mengumumkan dan memanggil Noe dan Randy. Momen akhir dari pertempuran panjang itu semakin dekat.